materi yang tersedia super lengkap sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Nah, jadi akan lebih cepat teman-teman dibandingkan sebelumnya. Kalau kan emang keren itu 7 hari kerja untuk pengiriman pelaporannya. Tapi sekarang dipersingkat jadi 3 hari kerja, teman-teman. Cukup terkesan dan juga ini arah yang positif sebenarnya. Namun karena belum kita coba, kita udah takut sama yang 6 jam ini. Kita berpikir, aduh, kayaknya lebih sulit, lebih ribet ya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita update untuk aturan terbaru perubahan mekanisme pelatihan prakerja, di mana ada kurang lebih 10 poin teman-teman yang berubah atau dibedakan daripada gelombang sebelumnya untuk mekanisme pelatihan prakerja. Jadi untuk teman-teman calon peserta gelombang prakerja semester ini, wajib simak sampai akhir video agar infonya lengkap dan juga kalian juga lebih paham. Oh, jadi nanti kalian nggak kaget ketika lolos juga kalian beli pelatihan, teman-teman kalian lebih tahu. Oke, jadi seperti ini yang diinfokan. Jadi kita udah tahu guideline-nya. Kita tahu akan ngapain, seperti apa, dan juga apa yang berbeda. Seperti itu. Oke, jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya legit banget dan juga terbukti membayar teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, sebelumnya sorry banget kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin sedikit bosan dengar pembahasan mengenai prakerja. Tapi jujur teman-teman, banyak banget materi hal yang bisa kita gali dari prakerja, terutama untuk teman-teman yang emang baru banget tahu prakerja dan baru banget daftar di semester 2 ini. Jadi, itu banyak banget juga teman-teman yang terbantu dengan video-video dari prakerja. Jujur teman-teman, channel ini bisa berkembang sampai dengan seperti ini tuh karena program prakerja. Kalian tahu kan, ini membahas dari awal banget, dari gelombang 1 sampai dengan sekarang. Dan itu dari bukan channel apapun yang hanya punya sekitar 200 subscriber, itu bisa mencapai sekian sampai saat ini, itu berkat juga program prakerja. Jadi, sorry banget jika ada teman-teman yang mungkin sedikit jenuh ya, tapi ini pun juga bermakna, juga berarti juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah aware, kalian bisa skip, tapi yang belum tahu, silakan lanjut simak video ini, seperti itu. Jadi nggak ada yang dipaksakan ataupun tidak ada yang merasa dirugikan teman-teman. Oke? Nah, jadi teman-teman, ini info sebenarnya dari kemarin malam sih, cuma saya masih coba cek lagi apakah ada informasi dari prakerja. Ternyata belum ada teman-teman, dan juga banyak yang nanya, Kak tolong dijelasin mengenai peraturan atau mekanisme terbaru untuk pelatihan prakerja. Jadi ada sekitar 10 poin teman-teman, dan ini pun sumbernya dari salah satu mitra pelatihan prakerja yang cukup besar teman-teman. Jadi saya yakin juga ini pun nanti akan mewakili beberapa pelatihan lain dan juga hampir sebagian besar aturan baru di prakerja, karena mereka juga pasti sudah berkiblat dari aturan baru yang akan dibuat oleh program prakerja teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kita bahas dari yang pertama teman-teman. Jadi kita akan lihat ini ya. Jadi oke, saya akan screen record di sini biar kalian lebih aware teman-teman. Oke teman-teman, ini ya. Jadi ini adalah poinnya, ada 6 poin teman-teman. Jadi ya, ini adalah perbedaan prakerja sebelumnya dengan prakerja gelombang 18. Jadi kita akan jelaskan secara runtun agar kalian benar paham mengenai perubahannya. Yang pertama, kalau dulu itu kelas dengan durasi singkat dan padat. Jadi kurang lebih ada yang 30 menit, 1 jam, 2 jam, itu bisa kelar pelatihannya. Namun sekarang teman-teman, itu adanya kelas COL atau Critical Occupancy List. Jadi super lengkap dengan durasi 6 jam di luar TAS dan ESAM yang diterapkan di semua lembaga pelatihan. Jadi sudah pasti mencakup untuk semua lembaga pelatihan, gak hanya satu pelatihan teman-teman. Dan juga durasinya itu adalah 6 jam. Yang saya bilang, 1/4 hari dari 1 hari. Dan saya yakin ini kita bisa cicil teman-teman, kita nggak harus kelarin 1 hari, kalian bisa kelarin 2 jam, 2 jam, 2 jam jika mau. Dan jika emang kalian ngebet banget pengen kelar, silahkan, tapi saya yakin sih nanti nggak optimal, karena kalian akan kehilangan fokus dan juga mungkin sebaiknya dijeda teman-teman. Jadi 1 hari sekian jam, atau mungkin sekarang pagi 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam, dan kalian juga bisa lebih fresh seperti itu. Dan juga jangan lupa nanti kalian bisa screenshot bagian-bagian penting ataupun juga hal yang penting yang mungkin nanti akan muncul di ujian, jadi lebih mudah untuk kalian menjawabnya teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau dulu materi belum disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang dibutuhkan, jadi masih belum match banget ya, jadi masih kayak umum, jadi belum sesuai dengan dunia kerja mungkin, tapi jujur saya bilang sebagian saya sudah cukup ini ya sesuai, namun mungkin sekarang lebih disempurnakan lagi teman-teman. Jadi sekarang materi yang tersedia super lengkap
sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Nah, jadi pastinya nanti lulusan prakerja akan lebih skillful teman-teman, akan lebih kompeten karena materinya akan lebih lengkap dan juga lebih sesuai dengan pekerjaan atau di bidang pekerjaan yang akan kita kerjakan, mungkin apply di tempat kerja tersebut teman-teman. Yang ketiga, kalau dulu tidak ada sesi interaktif dengan instruktur. Yap, nggak ada ya, karena hanya nonton video, ujian, selesai, sertifikat muncul. Kalau sekarang teman-teman, ada sesi Q&A atau question and answer atau tanya jawab dengan instruktur. Namun, ada pilihan opsional, yang artinya tidak wajib. Kalian bisa melakukan Q&A ataupun juga tidak, itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi tidak wajib. Kalau mandatory baru wajib teman-teman. Berikutnya yang keempat, instruktur atau trainer belum ada ketentuan untuk sertifikasi. Kalau dulu seperti itu ya. Kalau sekarang, instruktur atau trainer sudah sertifikasi dan di-endorse oleh company terkait. Jadi kayak sudah punya kompetensi sendiri teman. Jadi kalau mungkin kemarin ada yang masih dari profesional segala macam, sekarang sudah trainer instruktur yang sudah tersertifikasi, itu sudah tercertified trainer lah bilang ya, sudah kompeten di bidangnya. Jadi emang berhak untuk memberikan training ataupun juga menginstruksi seseorang teman-teman. Berikutnya yang kelima, tidak ada assignment tugas. Kalau sekarang, terdapat assignment yang harus diselesaikan dan dinilai oleh tim Skill Academy. Ini apalagi ya, ini app opsional, jadi bisa diambil, bisa tidak teman-teman. Jadi kalau kalian ingin memperdalam lagi, nanti akan ada tugas assignment atau tugas yang perlu kalian kerjakan teman-teman setelah pelatihan. Nanti kalian bisa buat, misal nih kalian ngedit video, kalian buat video, nanti kalian submit, kalian akan submit ke instrukturnya atau tim terkait untuk di-review apakah emang ini sudah sesuai dengan standar setelah pelatihan atau bagaimana teman-teman. Jadi ada feedback di sana, seperti itu. Lalu yang keenam, tidak semua kelas memiliki sesi role play. Jadi kalau sekarang teman-teman, setiap kelas memiliki sesi role play yang sesuai dengan materi atau simulasi dan tutorial. Jadi kayak role play itu jadi kayak ada contohnya teman-teman. Jadi ada kayak gambarannya agar kita lebih gampang mencerna dan juga kita lebih paham karena ada visualisasinya lebih jelas teman-teman. Jadi adalah role play-nya seperti itu. Ini juga menurut saya so far sih iya ada plus minus ya, terutama sih di durasinya sih mungkin agak keberatan, namun saya yakin pasti tujuannya baik untuk kita agar kita bisa lebih aware, lebih paham lagi untuk materi yang disampaikan dalam kelas pelatihan prakerja teman-teman. Itu yang 6 ya. Kita bahas lagi teman-teman, ada sekitar 2 lagi. Oke, ini yang berikutnya ya. Jadi oke, nah ini berikutnya yang ke-7. Kalau dulu teman-teman sertifikat ya, itu hanya ada nama, judul, dan ID sertifikat. Namun sekarang lebih lengkap lagi. Jadi ada nama, judul kelas, nilai exam juga ada, kompetensi yang didapatkan, dan ID sertifikat. Jadi lebih lengkap dan juga ada nilainya. Kalau dulu kan nggak ada ya, cuma sertifikat dan juga lulus. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau sekarang ada nilainya juga. Berikutnya juga nama di sertifikat boleh tidak sama dengan nama di prakerja. Nah, tapi kalau sekarang itu nama sertifikat harus sama persis dengan nama di prakerja dan KTP. Nah, jadi buat teman-teman nanti ya, ini poin penting. Saat kalian nanti buat akun, entah itu di luar sekolah, di Skill Academy, pasti akan menggunakan nama lengkap, jangan nama panggilan atau mungkin nama lain teman-teman. Itu yang kadang sering terjadi ya. Banyak juga yang menggunakan akun Facebook. Jadi nanti akan sertifikatnya itu nama sama dengan nama di Facebook. Jadi mungkin namanya sedikit alay, nanti itu yang muncul sertifikatnya. Jadi pastikan kalian menggunakan Gmail teman-teman, dan juga email ini yang sinkron dengan email akun prakerja dan juga email di akun e-wallet. Kalian itu nanti lebih cepat sertifikatnya terproses. Dan juga datanya harus sama persis, jangan sampai ada beda satu huruf pun teman-teman, seperti itu. Jadi harus sama persis ya, referensinya harus di sini teman-teman. Berikutnya yang ke-8 ya, untuk sertifikat ujian, hanya sertifikat lulusan yang didapatkan apabila user telah lulus ujian dengan passing grade 60. Nah, kalau sekarang teman-teman, jika sudah mendapatkan sertifikat penyelesaian, akan langsung dilaporkan ke pihak prakerja tanpa menunggu kelulusan. Sertifikat kelulusan dapat dilaporkan menyusul. Nah, jadi kan emang beberapa mitra itu ada 2 sertifikat ya. Sertifikat penyelesaian dan juga sertifikat kelulusan. Nah, yang dimaksud sertifikat penyelesaian ya, kemungkinan besar inilah jika kalau kita sudah menyelesaikan pelatihannya namun belum lulus karena belum lulus ujian, teman-teman. Jadi kan ada materi nih, misalnya ada 10 bab, kan sudah kalian 10 bab itu sudah langsung dapat sertifikat penyelesaian. Namun karena kalian belum kelarin exam atau mungkin belum lulus karena nilainya masih di bawah dapat 60, itu belum dapat sertifikatnya. Namun nanti dari pihak mitra pelatihan tetap mengirimkan dulu sertifikat penyelesaian. Nanti jika sudah lolos, nilainya sudah di atas 60, baru akan dikirimkan ke prakerja untuk disusul. Jadi akan ada 2 sertifikat nanti yang dikirimkan oleh pihak pelatihan ke pihak PMU prakerja, teman-teman. Lalu yang berikutnya, nilai ujian yang dilaporkan harus di atas 60. Kalau sekarang, nilai ujian yang diberikan adalah nilai pada
percobaan pertama. Jadi teman-teman ya, kemungkinan ya, jadi berapapun nilai kita pertama kali nanti, itu yang akan dimunculkan. Namun mungkin kita masih bisa terus mengulang sampai dengan kita nilainya tuh nilai di atas 60 dari skor yang minimal teman-teman, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk nilainya. Berikutnya yang terakhir teman-teman, itu ada satu lagi, ini dia. Nah, berikutnya, kalau dulu teman-teman 7 hari kerja Senin sampai Jumat di luar hari libur sejak kelas dikirimkan ke mitra pelatihan. Namun sekarang lebih singkat lagi, 3 hari kerja Senin sampai Jumat di luar hari libur sejak kelas dinyatakan selesai. Jadi akan lebih cepat teman-teman dibandingkan sebelumnya. Kalau kan emang keren itu 7 hari kerja untuk pengiriman pelaporannya. Namun sekarang dipersingkat jadi 3 hari kerja teman-teman. Dan yang berikutnya, tidak ada email pemberitahuan. Tapi kalau sekarang akan ada email pemberitahuan pengiriman ke PMO Prakerja. Jadi kita dapat update, oke, jadi sertifikat kita sudah dikirim ke pihak PMO Prakerja, kita harus ragu ini udah dikirim nggak sih sama pihak pelatihan. Nanti akan ada notifikasi dari pihak kelas pelatihan bahwa sertifikatmu sudah diproses dan sudah dikirimkan ke pihak PMO. Jadi kita bisa lebih tenang, oh, jadi tinggal nunggu aja. Dan itu pun normalnya 3-5 hari kerja jika memang kita nggak ada kendala teman. Baik sertifikat itu namanya benar, di akun benar, dan juga email sinkron antara email prakerja dan juga email mitra pelatihan, dan juga ingat di mitra pembelian. Jadi saya email semua, kalian siapkan sekarang. Sudah punya wallet? Oke, itu tahap selesai. Lalu berikutnya kalian buat akun itu di Tokopedia ataupun Bukalapak, dan juga buat akun di luar sekolah dan juga di Skill Academy. Kenapa saya rekomen 2 ini teman-teman? Jadi kalau di Bukalapak dan juga Tokopedia itu lebih lengkap untuk pelatihannya dan juga sangat banyak pilihan. Lalu yang kedua, kalian bisa beli pelatihan di luar sekolah dan juga di Skill Academy karena dapat cashback. Cashbacknya lumayan banget teman-teman. Bahkan kalau kita mau maksimal ya, itu di Skill Academy didapat pulsa sampai dengan Rp100.000. Kalau di luar sekolah itu jika kita habiskan sekaligus itu akan dapat sekitar Rp84.000 dari penukaran poin luar sekolah teman-teman, seperti itu. Ya teman-teman, jadi teman info lengkap mengenai aturan terbaru dari Prakerja gelombang 16 di semester 2 ini. Kalau saya pribadi sih cukup terkesan dan juga ini arah yang positif sebenarnya. Namun karena belum kita coba, kita sudah takut sama yang 6 jam ini. Kita berpikir, aduh, kayaknya lebih sulit, lebih ribet ya. Lalu untuk webinar ataupun juga Zoom meeting itu sepertinya tidak wajib teman-teman. Tidak semua pelatihan akan ada Zoom meeting dan juga webinar. Jadi kalian bisa pilih-pilih nanti yang mana yang kalian suka. Kalau memang kalian suka Zoom meeting, mungkin cari yang Zoom meeting atau webinar. Kalau enggak, nanti tinggal cari fokus yang hanya video only, seperti itu. Jadi masih ada opsi, jadi kita nggak harus ambil yang ada webinarnya, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bentuk lain di channel ini. Dan juga dengan subscribe, kalau sudah support channel ini makin berkembang, dan saya pun makin semangat upload video seputar prakerja dan juga bantuan lain teman-teman. So, sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!